Regulasi mungkin baik, tapi kemudian implementasinya payah banget. Jangankan anak cucu, untuk masa sekarang ini aja sudah terasa. Mengungsi kemana? Kalau seluruh dunia lagi mengungsi juga, kita mau mengungsi kemana? Harapan. Sebenarnya harapan itu sulit ya. Kalau aku bilang ke orang-orang, aku anak muda kok optimis. Sebenarnya enggak juga. Sebenarnya diharapkan dari impres tersebut adalah tidak ada izin baru ya untuk perkebunan sawit, dan kemudian yang diharapkan dari impres itu untuk memberikan waktu perbaikan tata kelola. Sebenarnya jauh sebelum impres itu berlaku, itu tahun 2015 di Provinsi Riau itu, waktu itu ada DPRD Provinsi Riau membentuk pansus, panitia khusus, dan hasil pansus DPRD Riau ini ada sekitar 1,8 juta hektar perkebunan kelapa sawit di Riau itu ilegal. Banyak izin-izin yang diberikan, namun pelaku usaha ini tidak secara langsung beroperasi. Nah, inilah modus pelaku usaha dari sektor perkebunan kelapa sawit untuk mengumpulkan lahan sebanyak-banyaknya di tanah Papua, sehingga ini bernilai investasi bagi mereka. Tanah Papua saat ini adalah gambaran Sumatera dan Kalimantan di tahun 80-an sampai 90-an ya. Harusnya ya, setelah impres keluar, ini waktu yang pas banget bagi kementeriannya untuk benar-benar menata baik-baik perkebunan sawit itu yang ilegal ya diberesin. Tapi sayangnya di Provinsi Riau, sejauh yang saya pantau, 2019 itu pernah lah Gubernur Riau itu buat tim verifikasi kebun sawit ilegal, dan tapi sampai akhir tahun 2019 sampai 2020 bahkan LSM aja mereka masih bertanya, ini mana ini hasil verifikasi perkebunan sawit yang ilegal ini. Jadi seperti itu, masalahnya regulasi mungkin baik, tapi kemudian implementasinya yang payah banget. Pemerintah dari satu sisi di forum-forum global internasional, pemerintah itu persisten bahwa mereka sangat peduli dengan perlindungan hutan, peduli dengan iklim dan sebagainya. Tapi yang terjadi di sebaliknya, justru pemerintah kita melihat ada regulasi-regulasi yang mereka keluarkan seperti Omnibus Law misalkan. Omnibus Law itu justru semacam tawaran yang pro banget sama perkebunan kelapa sawit. Regulasi seperti ini tidaklah sama kuat dengan apa yang digadang-gadangkan pemerintah di forum-forum internasional soal kepedulian terhadap krisis iklim. Tidak diperpanjangnya moratorium ini membuat risiko bencana kebakaran hutan, risiko kawasan hutan dibabat lagi oleh ekspansi perkebunan sawit yang tidak terdaftar, itu tinggi banget. Dan itu pasti akan merugikan masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan. Semakin tidak ada masa depan sih untuk perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Jadi kondisi saat ini land clearing perusahaannya memang berhenti, walaupun kita tidak tahu apakah mereka berhenti total atau gimana, tetapi untuk mengambil kayu-kayu ulin dan sebagainya mereka masih memanfaatkan warga di sana. Tapi dampak yang sangat terasa yaitu pertama berkurangnya hewan buruan di sana. Jadi artinya tidak lagi kami bisa berburu ke arah daerah hilir kampung kami. Sudah susah di sana mencari penghidupan di sana. Sudah itu berubahnya bukan cuma kontur alam, bentang alam ya, tapi berubahnya air. Nah, ini air sungai yang biasa untuk kita mencari ikan di sungai. Kalau dari segi sosial, hubungan antar keluarga, karena perusahaan memainkan peranan, ya boleh dikatakan adu domba ya begitu. Hasilnya dari Kalbar, tapi Kalbar tidak tercatat sebagai ya untuk mendapatkan bagi hasil pajak. Ya jalan rusak kita betulkan, ya ada semuanya. Nah di situ yang tidak adilnya saya katakan. Ya, harusnya daerah penghasil, karena pelabuhan kan bukan kewajiban kita buatnya. Tapi kalau bagi hasilnya berdasarkan pelabuhan ekspor, nah yang sudah punya pelabuhan ekspor, kita menderita di sini Pak. Itu baru dari sisi perkebunan, tambang lebih parah lagi. Kedepannya Kalbar ini akan banjir dan lain sebagainya. Jadi pengusaha-pengusaha itu banyak akal-akalan aja Pak. Baik perkebunan sawitnya maupun pertambangannya. Kedepan ya, itu sudah jelas dari wilayah adat ini itu tergusur habis. Nah jadi jangankan anak cucu,
untuk masa sekarang ini aja sudah terasa. Hanya mungkin pemerintah akan nanti bisa menyaksikan dan melihat yang pertama terjadi gesekan di lapangan dengan siapapun. Yang kedua ya akan melihat bencana dan lain sebagainya untuk kedepannya. Mungkin itu yang dalam bayangan saya. Net zero by 2050, blah blah blah, net zero, blah blah blah, climate neutral, blah blah blah. This is all we hear from our so-called leaders. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. Of course we need constructive dialogue, but they've now had Jadi ada 30 laporan years of IPCC blah, ya, blah, blah, and where has that Interpanel Governmental on Climate Change. Laporan terakhir yang mereka keluarkan tahun ini itu sudah sangat menggambarkan jelas bahwa situasinya itu sangat-sangat amat buruk. Temperatur bumi akan terus meningkat sampai setidaknya 1,5 derajat. Karena setelah 1,5 derajat pemanasan bumi udah akan makin panas, di mana akan men-trigger yang namanya positive feedback loop yang akan makin memperburuk situasinya secara masif, di mana pemanasannya udah tidak bisa terbendungi lagi. Buminya makin panas, lebih banyak penguapan air dari bumi yang akan mengakibatkan panas jadi kekeringan, lalu karena kekeringan lebih banyak kebakaran hutan, lalu karena itu jadi bisa gagal panen, krisis air, dan lain-lain. Di sisi lain berikutnya karena lebih banyak penguapan air dari bumi, maka kalau hujan akan terjadi curah hujan tinggi, jadi banjir, longsor, siklon, dan lain-lain itu juga flip efeknya juga. Nah, yang menyeramkan adalah dengan makin panasnya bumi, frekuensitas dan intensitas dari bencana-bencana ini juga akan makin sering. Sainsnya mengatakan bahwa ini akan makin parah gitu. Sampai ini akan menjadi keseharian kita gitu. Kalau tidak diberhentikan sekarang juga. Makin parahnya tuh bukan cuman kayak sedatar gitu ya, dia akan eskalasi. Jadi kemungkinan besar mayoritas dari warga Indonesia, masyarakat Indonesia harus mengungsi. Mengungsi kemana? Kalau seluruh dunia lagi mengungsi juga, kita mau mengungsi kemana? Dan yang pasti yang ditakutkan itu adalah perang antar saudara, perang antar area untuk memperebutkan air bersih, pangan yang akan menjadi langka. Mengacu pada IPCC report, sebenarnya kan manusia nggak punya banyak waktu lagi kan. Self-activism ini seperti apa sebenarnya untuk kita berbicara gitu ya tentang isu krisis iklim ini sendiri, karena gue sendiri percaya government policy itu almost driven by public opinion. Karena balik lagi kan sebenarnya kan kalau misalnya di tatanan pemerintah itu kan mereka ngambil isu itu kan sesuai dengan apa yang lagi rame di situ kan ibaratnya, karena ujung-ujungnya apa, mereka butuh suara gitu. Nah makanya yang perlu didorong itu adalah sebanyak mungkin orang untuk bisa ngomongin tentang isu ini. Jadi kita butuh sekali adanya perubahan sistem pembuatan kebijakan yang bentuknya bisa jadi balai masyarakat atau dewan rakyat atau demokrasi partisipatoris lainnya yang benar-benar mengedepankan partisipasi masyarakat untuk kita bisa mengambil andil gitu. Apa sebenarnya yang dibutuhkan yang tidak tercemar oleh konflik kepentingan. Lalu yang kedua, sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi kita sekarang itu mengedepankan yang namanya PDB. Nah, PDB ini atau produk domestik bruto itu adalah total jumlah uang yang diproduksi atau dikonsumsi melalui pengadaan barang dan jasa di suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Tapi di luar dari itu semua ada juga ekonomi pemenuhan kebutuhan gitu. Ekonomi kehidupan yang didapat gratisan dari alam. Misalnya nanam makanan sendiri, udara bersih, jalan kaki gitu. Atau pasang panel surya tahun berikutnya kan nggak bayar lagi, itu gratis dari alam. Nah, ekonomi seperti itu yang sama sekali nggak dihitung oleh sistem ekonomi kita sekarang, itu sebenarnya ekonomi yang kita butuhkan untuk keluar dari krisis iklim. Hal-hal yang berkelanjutan, hal-hal yang sangat sinkronisasi dengan alam gitu. Sebenarnya harapan itu sulit ya kalau aku bilang ke orang-orang, aku anak muda kok optimis. Sebenarnya enggak juga. Aku rasa ini sesuatu yang sebenarnya dihadapi sama teman-teman muda juga, ketakutan gitu atas krisis iklim sendiri. Aku nggak bisa membayangkan dengan keadaan hari ini bahwa kenaikan permukaan air laut akan berhenti, dunia akan menjadi benar-benar seimbang lagi. Itu menurutku mungkin bisa terjadi, tetapi harapanku yang benar-benar besar sekarang adalah melihat kawan-kawan punya inisiatif sendiri. Harapannya itu alternatif baru yang diciptakan sama kawan-kawan kolektif, kawan-kawan di akar rumput. Itu harapanku.